Hai, perkenalkan nama saya Indah Kumalasari dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Malungun dengan NPM saya 195000063 dari kelas 4A2. Dalam video saya buat ini saya akan menyampaikan opini saya dalam wabah corona terutama pada perekonomian yang berdampak pada ekonomi para pengusaha bisnis seperti UMKM. UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan. Ini merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara mandiri dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena itulah UMKM menjadi salah satu sektor usaha dan sektor jasa karena memiliki kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian serta perdagangan Indonesia. Selain itu, dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, selain UMKM terdapat UKM atau usaha kecil menengah yang selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagai besar jumlah penduduk yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. UKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan. Musibah akibat penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sangat mematikan memaksa hampir semua negara memberikan tindakan mengamankan masyarakat dari penyebaran virus yang mematikan. Jumlah korban yang terus-menerus bertambah setiap hari hingga ratusan orang meninggal. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga terkena dampak penyebaran virus corona atau COVID-19 segera melakukan berbagai tindakan antisipasi dengan cara menyarankan untuk melakukan social distancing hingga saran untuk bekerja dari rumah dan menutup semua sektor pelayanan publik. Pandemi COVID-19 ini memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Karena hal inilah pemerintah Indonesia memberikan suatu kebijakan penyelamatan terhadap pihak UMKM mengalami dampak buruk yang terhadap masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan UMKM salah satu diantaranya adalah memberikan modal kerja kepada pelaku UMKM. Hal ini dilakukan karena yang kita ketahui bahwa UMKM di Indonesia sangatlah pengaruh besar pada perekonomian negara Indonesia. Namun, walaupun pemerintah sudah turun tangan membantu para pelaku usaha kecil menengah dalam menghadapi masa pandemi ini, hal ini tidak memberikan dampak yang besar untuk kemajuan UMKM itu sendiri. Karena memang masa pandemi ini sangat memberikan pengaruh yang buruk kepada perekonomian para pelaku bisnis. Karena hal itu juga banyak pelaku bisnis yang berhubungan dengan pihak perbankan meminta keringanan kredit mereka kepada pihak-pihak bank. Dan yang kita ketahui adalah pihak perbankan juga memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu juga pihak OJK melakukan kebijakan berupa relaksasi kredit yang mengacu pada pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat finansial maupun non-finansial, untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan. Namun, pihak bank memberikan kebijakan kepada para nasabahnya bahwa pihak bank tetap akan memberikan kredit dan menerima deposito dari para nasabahnya. Persoalan dalam hal ini, pemerintah tidak memberikan acuan yang jelas terkait arah relaksasi itu sendiri. Akibatnya, lembaga keuangan perbankan juga memiliki kepentingan komersial tidak memiliki acuan yang sama terkait pelonggaran syarat-syarat kredit perbankan. Namun, pihak bank memberikan kebijakan kepada para nasabahnya bahwa pihak bank tetap akan memberikan kredit dan menerima deposito dari para nasabahnya. Persoalan dalam hal ini, pemerintah tidak memberikan acuan yang jelas terkait arah relaksasi itu sendiri. Akibatnya, lembaga keuangan perbankan juga memiliki kepentingan komersial tidak memiliki acuan yang terkait pelonggaran syarat-syarat kredit perbankan. Akibat hal itu, nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran kreditnya dan akhirnya pihak perbankan melakukan tindakan pemahaman kepada para nasabah dan tetap akan melakukan kebijakan mereka.
Karena jika pihak perbankan benar-benar mengalami kemacetan pada kredit mereka akan memberikan hal yang sangat buruk kepada negara. Dalam hal penundaan kredit bank, tidaklah sepenuhnya dengan melakukan penundaan hanya saja pihak perbankan memberikan keringanan kepada para nasabah untuk dapat membayarkan kredit mereka dengan keringanan. Namun pihak perbankan tidak bisa memaksa hal itu karena yang kita ketahui bahwa situasi sekarang ini terutama kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial berskala besar yang membuat kelumpuhan mobilitas masyarakat lumpuh dalam penjualan kebutuhan masyarakat juga menurun yang berdampak besar terhadap pelaku bisnis. Karena hal itulah pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM, dan pihak OJK dan pihak bank melakukan kebijakan dengan melakukan relaksasi kredit. Pihak pelaku UMKM juga dapat melakukan kebijakan kepada mereka untuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjual produk-produk mereka dari pihak UMKM dan tidak diharapkan menggantungkan usahanya kepada kebijakan pemerintah, karena pihak UMKM harus bisa bertahan dan lebih mampu mengembangkan kreativitas, mempertahankan usahanya atau tidak melakukan penutupan usaha. Karena keterbatasan itu, para pelaku bisnis dapat membayarkan kreditnya kepada pihak bank dengan keringanan yang telah diberikan oleh. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Jika ada bahasa atau tutur kata saya atau pengucapan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.